Si. T'imagines des choses. Hello, what's up guys? Kali ini saya akan membahas alur film How Much Do You Love yang rilis tahun 2005. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang baru saja memenangkan lotre dalam jumlah yang sangat fantastis. Pria ini mampir ke sebuah bar dan bertemu dengan wanita penghibur yang sangat cantik. Karena pria ini banyak uangnya, ia menyewa wanita itu selama berbulan-bulan. Bagaimana kisah keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Film berfokus pada seorang pria yang bernama Franco. Ia berjalan menuju sebuah bar sambil memandang seorang wanita cantik yang duduk di dalam bar tersebut. Lalu ia pun menghampiri wanita itu dan pada akhirnya ia pun bisa berkenalan dengannya. Wanita itu bernama Daniela. Ia merupakan seorang wanita penghibur di tempat itu. Lalu Franco menanyakan berapa tarifnya untuk sekali genjot. Dan ia memberikan harga sebesar 150 euro. Franco pun memberikan tawaran kepada Daniela dikarenakan ia baru saja memenangkan lotre yang jumlahnya sangat banyak. Franco lalu menawarkan Daniela untuk hidup bersamanya dan akan membayarnya setiap bulannya sebesar 100.000 euro, setara dengan 1 M lebih. Karena harga yang diberikan sangat fantastis, tentunya Daniela pun setuju untuk hidup bersama dengan Franco. Mereka lalu pergi bersama ke rumah Franco. Saat di rumahnya, Franco terjatuh dari tangga karena ia mempunyai sebuah penyakit jantung yang sudah lama ia derita. Lalu saat mereka mengobrol, Daniela sontak menggoda Franco dengan gitar Spanyolnya. Dan hal itu membuat Franco tergesa-gesa, nyosor dan melakukan gesekan naik turun sampai rumput mereka basah. Di keesokan harinya, Franco bergegas untuk berangkat bekerja. Lalu Daniela kembali menggodanya untuk melakukan genjotan. Namun Franco menolaknya dan ia langsung keluar untuk berangkat bekerja. Saat ia akan berangkat, tiba-tiba ia terjatuh dari tangga. Daniela pun datang untuk membantunya dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Franco lalu menelpon temannya yang merupakan seorang dokter langganannya. Dokter tersebut pun datang dan langsung memeriksa kesehatan Franco. Dan ketika dokter melihat Daniela, ia mengatakan bahwa wanita itu akan membuat keadaannya semakin memburuk. Dikarenakan jika ia di dekatnya, maka Franco akan menjadi tegang. Apanya ya? Dan membuat jantungnya berdetak kencang. Lalu dokter itu mendatangi Daniela dan mengatakan agar ia menjaga Franco dengan baik. Ia juga mengatakan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Franco. Ketika dokter itu pulang, mereka pergi ke pantai untuk menikmati datangnya musim dingin. Saat mereka di pantai, tiba-tiba hujan turun dan mereka pun berlari masuk ke dalam mobil. Dan di dalam mobil mereka kembali melakukan aktivitas enak-enak. Malam harinya saat dokter itu sedang tidur, Franco menelponnya untuk datang ke rumahnya. Sesampainya sang dokter di rumah Franco mengatakan bukan ia yang harus diperiksanya, melainkan Daniela yang merasa mual setelah ia meminum sesuatu. Dokter itu pun masuk ke kamar untuk memeriksa Daniela. Saat akan diperiksa, Daniela sengaja membuka pakaiannya tanpa selai kain di tubuhnya agar memudahkan dokter untuk memeriksanya.
Selang beberapa saat terdengar benda terjatuh di dalam kamarnya. Setelah Prenko memeriksanya, ternyata dokter itu terjatuh dan langsung pingsan. Mungkin dikarenakan sang dokter tak tahan melihat keindahan tubuh Daniela yang sangat indah. Buset. Prenko lalu menelpon bantuan untuk membawa sang dokter ke rumah sakit. Akan tetapi dokter tersebut meninggal dunia di perjalanan. Ia meninggal akibat terkena serangan jantung. Sampai-sampai serangan jantung pula ya. Beberapa hari setelahnya Prenko terlihat sedang berada di kantornya. Teman-temannya melihat Prenko terlihat aneh. Dikarenakan Prenko berperilaku tak seperti biasanya. Ia selalu tersenyum dan tertawa sendirian. Lalu Prenko mengatakan ada seseorang wanita lah yang membuatnya seperti itu. Dan wanita itu kini tinggal bersama dengan dirinya. Teman-temannya lalu memaksa untuk pergi ke rumah Prenko karena mereka merasa penasaran. Wanita seperti apa yang membuat Prenko menjadi berubah seperti itu? Prenko lalu menelpon Daniela, akan tetapi telepon tersebut tak dapat terhubung. Prenko pun mulai gelisah dan panik, dan akhirnya semua pergi ke rumahnya Prenko. Saat mereka sampai, ternyata Daniela sudah tak ada di kamarnya. Prenko memanggil-manggil Daniela, namun tak ada jawaban. Dan ternyata Daniela telah pergi meninggalkannya. Saat malam tiba, Prenko pergi ke bar tempat pertama kali ia bertemu dengan Daniela. Dan ternyata Daniela berada di bar tersebut. Prenko lalu masuk ke bar itu dan melihat Daniela masuk ke kamar dengan seorang pria. Saat Prenko sedang duduk, ia ditawari oleh Mami untuk memilih pasangannya. Dan ketika ia sedang mengobrol dengan wanita bondon tersebut, Daniela keluar bersama seorang pria yang tadi. Prenko yang cemburu langsung membawa keluar wanita bondon tersebut. Saat mereka akan pergi, Daniela langsung memanggil Prenko. Prenko pun menghampirinya. Di dalam bar, Prenko mengatakan bahwa ia sangat mencintai Daniela, namun Daniela mengatakan sebaliknya. Daniela mengatakan ia mencintai seorang pria yang sangat berarti di hidupnya. Prenko pun tak peduli dengan hal itu dan mengajak Daniela untuk tinggal bersamanya. Daniela akhirnya setuju dan mereka pulang bersama. Sesampai di rumahnya, mereka pun kembali melakukan gesek-gesek Karena suara desahan Daniela yang terlalu barbar, tetangganya pun datang menegur mereka. Le bonheur? Setelah beberapa hari tinggal bersama, seorang pria mendatangi rumah Prenko, yang ternyata pria itu tersebut adalah pacarnya Daniela. Di sini pria tersebut mengatakan bahwa ia datang untuk menjemput Daniela. Namun Prenko mencari alasan agar Daniela tidak dibawa pergi dengan pria tersebut. Pria itu lalu memberikan sebuah kesepakatan di mana jika ia ingin tinggal bersama Daniela, Prenko harus memberikan semua uang yang dimilikinya. Hal itu diketahuinya karena Daniela telah menceritakan semua tentang Prenko kepadanya, bahwa Prenko memiliki banyak uang. Prenko lalu bertanya kepada Daniela apakah ia masih bersedia tinggal bersamanya jika ia sudah tak memiliki uang lagi. Daniela pun menjawab bahwa dia bukan membayar dirinya, melainkan hanya membeli kebebasannya dari pacarnya. Setelah mendengar pernyataan itu, Prenko langsung mengatakan bahwa ia memang mencintai Daniela. Akan tetapi ia tetap memilih akan menyimpan uangnya dan membiarkan Daniela pergi begitu saja. Daniela pun langsung angkat kaki dari rumahnya Prenko. Lalu ia pergi bersama pria tersebut.
Setelah sampai di rumah pria itu dan meminta untuk melakukan yang enak-enak lagi, Daniela terlihat tak bersemangat melakukannya. Dan ia mengatakan ia ingin kembali bersama Franco dan tak ingin lagi bersama dengan pria tua tersebut. Dan Daniela kembali datang ke rumah Franco. Saat Daniela tepat berdiri di depan kamar Franco, ia mendengar suara desahan barbar. Ia pun memeriksanya, dan ternyata suara desahan itu adalah suara Franco dengan tetangganya yang sedang melakukan gesek-gesek. Sumpret. Setelah Franco selesai melakukan zina, lalu Daniela mengutarakan perasaannya bahwa ia juga mencintai Franco, walaupun nantinya ia telah kehabisan uang. Namun di sisi lain, Franco punya kesempatan untuk berkata jujur bahwa dirinya sebenarnya tak memiliki uang yang banyak, dan sebenarnya ia juga tak pernah memenangkan lotre. Franco hanya mengarang-arang cerita itu agar tetap bersama melakukan mantap-mantap dengan Daniela. Buset. Mendengar hal itu, Daniela pun menjadi marah karena ia telah dibohongi oleh Franco. Franco akhirnya minta maaf dan merayunya kembali dengan rayuan yang super gombal. Hal itu membuat mereka melakukan hal enak-enak lagi. Lanjut, setelah selesai mereka begituan, tiba-tiba saja teman kantor Franco mendatangi rumahnya. Ia datang untuk mencari Franco dikarenakan ia sudah berapa hari tak masuk kantor. Franco pun menyuruh temannya masuk dan ternyata ia tidak sendirian. Ia datang bersama teman satu kantornya. Mereka semua akhirnya masuk ke dalam rumah dan mengadakan pesta. Di akhir film, terlihat Franco dan Daniela tampak bahagia menjalani hari-harinya, di mana mereka sedang makan bersama hari itu dan merangkai masa depan bersama. Dan film pun selesai. Cerita film ini cukup aneh, tapi cukup seru sih karena banyak menampilkan adegan gesek-gesek. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar kalian mendapatkan update terbaru dari channel ini. Thanks for watching and see you next video.